Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kali ini berkaitan dengan materi hukum Kirchhoff, fisika SMA kelas 12. Nah, ini soalnya. Jadi, di sini ada sebuah rangkaian listrik terdiri dari 3 hambatan dan 2 buah sumber tegangan ya. Masing-masing di sini untuk sumber tegangannya memiliki hambatan dalam sebesar 0,5 ohm. Nah, tugas kita yang pertama adalah menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kuat arus itu simbolnya adalah I. Ya, kita misalkan di sini arus listrik itu mengalir dari A ke B, kemudian dari B ke C, dari C ke D, lalu dari D kembali lagi ke A. Ya, muter seperti ini ya, Dek ya. Nah, untuk menghitung kuat arus, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua pada sebuah loop. Jadi loop itu adalah lintasan tertutup pada sebuah rangkaian listrik. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua adalah sigma V ditambah sigma IR pada sebuah loop ini sama dengan 0. Ya, ini boleh dihafalkan. Jadi V itu adalah tegangan, I itu adalah arus, R itu adalah hambatan. Nah, ada perjanjian tanda di sini. Untuk tegangan, ya, kalau kita ketemu dengan kaki pendek dulu, yang namanya sumber tegangan kan begini ya simbolnya, ada kaki pendek dan kaki yang lebih panjang. Nah, kalau kita ketemu dengan kaki pendek dulu, maka tandanya adalah minus. Kalau kita ketemu dengan kaki panjang dulu, tandanya adalah plus. Ya, contoh. Kalau kita berjalan dari A ke B, dari A menuju B. Nah, berarti kan kita ketemu dengan sumber tegangan 5 volt kan? Nah, karena di sini yang kita jumpai adalah kaki pendek dulu, maka nanti tandanya itu adalah minus. Jadi sigma V-nya itu min 5 volt. Jelas ya? Nah, sebaliknya ketika kita berjalan dari B ke A, berarti kita akan ketemu kaki panjang dulu, maka tandanya adalah plus. Berarti nanti sigma V-nya itu plus 5 volt. Oke. Untuk kuat arus listrik, kalau kita berjalan searah dengan arus ya, jadi searah dengan arus, maka tandanya adalah plus. Kalau kita berjalan berlawanan arus ya, berlawanan dengan I, nah maka tandanya adalah minus. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Searah plus, berlawanan minus. Oke, supaya semakin paham, langsung saja kita akan masukkan angkanya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita tentukan dulu arah loopnya. Untuk menentukan arah loop ini bebas ya, boleh searah jarum jam seperti ini, boleh juga berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kalau searah jarum jam, misalkan mula-mula kita berada di D, berarti nanti kita berjalan dari D ke A ke B, B ke C, lalu C ke D ya, berakhir di titik semula. Nah, ketika kita berjalan dari D ke A, berarti kita hanya ketemu dengan sebuah hambatan, ya kan? Berarti langsung saja sigma IR berarti I dikalikan dengan R, I dikalikan dengan 1. Karena kita berjalan searah dengan arus, maka tandanya adalah plus. Jelas ya? Berarti 1 dikalikan I. Lalu ketika kita berjalan dari A ke B, ketemu dengan sumber tegangan dan ketemu dengan hambatan. Untuk sumber tegangan, kebetulan kita ketemu dengan kaki pendek dulu. Berarti sesuai dengan perjanjian tanda di awal, kalau ketemu kaki pendek dulu maka tandanya adalah minus. Berarti di sini kita tulis min 5. Jelas ya? Nah, di sini ada hambatan 0,5 ohm seri dengan 2 ohm. Kalau di seri berarti di jumlah. Berarti 2,5 dikalikan dengan I. Sekali lagi karena searah dengan arus, maka tandanya adalah plus. Berarti langsung saja di sini plus 2,5 I. Sekarang lanjut dari B ke C, ketemu dengan sebuah sumber tegangan 9 volt. Ya, di sini kebetulan kaki pendek dulu yang kita jumpai. Maka tandanya adalah minus. Berarti di sini minus 9 volt. Ada hambatan dalam 0,5 ohm, kemudian sekalian aja ya kita lanjutkan dari C ke D. Berarti 0,5 seri dengan 3 ohm. Kalau seri di jumlah 3 ditambah 0,5 sama dengan 3,5. Ya, karena searah dengan arus ya, maka tandanya adalah plus. Berarti di sini 3,5 dikalikan I. Nah, ini harus sama dengan 0. Jelas ya? Oke, 1 ditambah 2,5 3,5. 3,5 ditambah 3,5 sama dengan 7. Berarti ini 7I. Lalu min 5, min 9 itu berarti min 14. Ya, 7I min 14 sama dengan 0. Berarti 7I sama dengan 14. I sama dengan
2 ampere. Artinya kuat arus yang mengalir pada rangkaian sama dengan 2 ampere. Ya, berarti di sepanjang rangkaian ini mengalir arus listrik sebesar 2 ampere. Jelas ya? Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Yang B, tegangan jepit VAB. Nah, untuk menghitung VAB, kembali kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma V ditambah sigma IR. Kita akan berjalan dari A ke B. A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, adik-adik bisa berjalan lewat atas, bisa juga lewat bawah. Nah, mana yang kita pilih? Kita pilih lewat atas, karena lebih singkat. Ya, oke ya, kita berjalan dari A ke B berarti ketemu dengan sumber tegangan 5 volt. Ketemu kaki pendek dulu berarti tandanya adalah minus, ya, berarti min 5. Lalu di sini ada 2 hambatan dihubung seri, 2 dengan 0,5. Ya, mirip seperti yang tadi ya, Dek ya. Berarti 2,5 dikalikan dengan I. Nah, ini 2,5 dikalikan dengan 2 ampere. Tadi I-nya kan 2. Nah, berarti min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Artinya kalau ditanya berapakah tegangan jepit VAB, sama dengan 0 volt. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti silakan kalau adik-adik ingin mencoba menghitung melalui lintasan yang bawah. Nah, yang ini pasti nanti hasilnya juga sama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya yang C. Tegangan jepit VAD. Nah, ini saya bersihkan dulu. Oke. Berarti kalau kita menghitung tegangan jepit VAD, A itu ada di sini, D itu ada di sini. Ya, kalian boleh dari A ke D itu lewat kanan ke bawah kemudian ke kiri. Boleh juga dari A ke D itu langsung dari atas ke bawah. Nah, sebisa mungkin kita ambil rute yang paling singkat supaya apa? Supaya mudah dan cepat ya. Oke, kita pilih yang dari atas ke bawah ya. Berarti VAD sama dengan apa? Sigma V ditambah sigma IR. Dari A ke D lewat sini yang kita jumpai hanya sebuah hambatan ya. Ingat tadi di sini ada arus besarnya 2 ampere. Nah, kalau kita berjalan dari A ke D hanya ketemu dengan hambatan berarti nanti sigma V-nya itu tidak kita pakai ya. Nah, ini boleh kita coret atau 0 begitu ya. Nah, jadi ini 0. Sekarang arusnya ke atas, kita berjalan ke bawah. Karena kita berjalan berlawanan dengan arah arus, maka sesuai dengan perjanjian awal ya, tandanya itu harus minus. Berarti di sini min 2 dikalikan berapa? Dikalikan 1. Jadi min 2 kali 1 sama dengan min 2 volt ya. Jadi kalau ditanya berapakah tegangan jepit VAD, jawabannya adalah min 2 volt. Sekarang yang terakhir kita akan menghitung daya disipasi pada hambatan 2 ohm. 2 ohm itu ada di sini ya. Nah, untuk menghitung daya itu simbolnya adalah P. Nah, rumusnya adalah P sama dengan R kali I kuadrat. Nah, karena I-nya tadi sudah kita hitung ketemunya 2, kemudian R-nya 2, ya tinggal kita masukkan, ya kan? Berarti P sama dengan 2 dikalikan arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm, ini juga 2 ampere ya. Berarti 2 dikalikan 2 kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 8. Nah, ini satuannya adalah watt. Oke ya. Jadi daya disipasi pada hambatan 2 ohm besarnya adalah 8 watt. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.